Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari sambut hari yang baru, hari yang penuh berkat Tuhan. Dengan penuh semangat dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 18-19. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Bahaya materialisme dalam masalah rohani. Ketika saya dipercaya untuk menguji calon pelayan dalam tes penerimaan pelayan gereja dan tes penerimaan mahasiswa, dalam tes wawancara saya mengajukan pertanyaan sederhana kepada para calon pelayan atau calon mahasiswa teologi. Apa motivasimu masuk sekolah teologi? Atau apa motivasimu menjadi seorang pelayan? Tidak sedikit dari calon pelayan dan calon mahasiswa yang menjawab karena mudah dalam memperoleh pekerjaan dan keuangan. Intinya, motivasi atau yang mendorong mereka untuk menjadi seorang pelayan adalah uang atau materi. Tidak sedikit dari antara mereka yang pada akhirnya diterima dan menjadi pelayan gereja. Dan tentu, jika motivasi yang seperti itu tetap ada dalam hati dan pikiran mereka, kita dapat memastikan akan menjadi pelayan seperti apa mereka di tengah umat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, aktif dan terlibat dalam pelayanan gereja atau menjadi pelayan gereja adalah baik dan mulia. Namun, motif dan motivasi kita untuk menjadi pelayan haruslah untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja Gereja, bukan untuk memperoleh keuntungan materi atau untuk komersialisasi pelayanan. Karunia-karunia Roh Kudus serta kuasa Roh Kudus dan Injil yang telah kita terima dengan cuma-cuma, gratis dari Tuhan Yesus Kristus bukanlah komoditas yang diperjualbelikan, sebab karunia dan berkat rohani hanya diberikan sesuai dengan kehendak Allah dan tidak dapat diperoleh melalui cara-cara manusia. Upaya Simon Magus atau Simon the Magician, Simon penyihir atau Simon pesulap, untuk membeli kuasa Roh Kudus menjadi peringatan terhadap pengaruh materialisme dalam kehidupan rohani kita. Kita harus menjaga hati kita agar tidak menilai uang, kekuasaan, pangkat, kedudukan, atau jabatan lebih tinggi daripada iman dan ketaatan yang sejati. Motivasi kita dalam mencari karunia atau jabatan rohani haruslah murni dan selaras dengan tujuan Allah. Kisah Simon Magus menantang kita untuk mengoreksi keinginan dan niat kita, serta memastikan bahwa keinginan dan niat tersebut berakar pada keinginan dan niat untuk melayani Tuhan dan sesama. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan menguatkan saudara dalam melayani Tuhan dan sesama. Amin.
Doa kami untuk Ibu Nyonya Sinaga Boru Situmorang atau Opunora Boru yang saat ini terbaring dan tak berdaya di rumah sakit. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan jadi atasmu, Ibu, dan biarlah Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan jasmani atau kesembuhan rohani bagimu. Dan untuk semua keturunan beliau, Roh Kudus menghibur dan menguatkan saudara-saudari. Amin.